Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah anak-anak, sebelum ibu lanjut ke bab baru mengenai getaran harmonis, ibu harapkan anak-anak semua sudah melengkapi tugas yang ibu berikan agar nanti nilainya tidak ada yang kosong ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut silakan kalian persiapkan buku kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis, memahami, dan menerapkan hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam bab terakhir di semester 2 ini, getaran harmonis ini nanti kita akan mempelajari dua subbab, di mana yang pertama kita akan mempelajari tentang getaran harmonis dan yang kedua yaitu persamaan-persamaan dalam gerak harmonis. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah bermain ayunan? Ya, jadi kalau pernah, bagaimana ayunan itu bergerak? Ya, kalau ayunan itu bergerak, dia biasanya bergeraknya secara teratur ya anak-anak. Nah, gerakan ayunan itu dia dari atas, kemudian dia ke bawah, balik lagi ke atas, dan ke bawah secara harmonis ya. Jadi dengan harmonis atau dengan teratur. Sampai nanti hukum semesta membuat aliran tersebut atau gerakan tersebut berhenti secara perlahan yang disebabkan oleh gesekan udara. Nah, anak-anak, orang yang bermain ayunan tadi yang gerakannya ke atas dan ke bawah secara teratur itu disebut sedang melakukan gerak harmonis. Ya, menurut kalian, selain orang yang bermain ayunan, apalagi kejadian atau benda yang bergerak harmonis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kan anak ya? Ya, benar, ada bandul, pir, ya yang di shockbreaker itu ya. Kemudian bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri itu kan sudah biasa ya kalian lihat gerakan bandul ke kanan dan ke kiri, kemudian kembali lagi ke kanan dan ke kiri, itu disebut dengan gerakan atau gerak harmonis. Kemudian kalau pegas itu contohnya pada shockbreaker di kendaraan berayun naik turun lalu naik lagi dan turun lagi, itu disebut juga dengan gerakan harmonis. Nah, dari peristiwa tadi dapatkah anak-anak menyimpulkan apa sih sebenarnya gerakan harmonis itu? Ya, gerakan harmonis atau getaran harmonis adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama. Atau secara gampangnya itu adalah gerak harmonis itu didefinisikan dengan gerak suatu benda secara bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan tertentu. Ya, jadi contohnya tadi misalnya getaran harmonis pada pegas, pada bandul, kemudian bisa juga pada sayap lalat anak-anak ya. Jadi banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anak, perlu juga kalian ketahui dalam gerak harmonis itu nanti ada yang disebut dengan gaya pemulih ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya gaya pemulih itu? Ya, jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Ya, jadi kalian perhatikan di sana ada gambar bandul. Nah, misalnya bandul itu digerakkan dari kiri, kemudian dia pasti menuju ke kanan, kemudian balik lagi ke kiri. Nah, ketika dia kembali atau bergerak berlawanan itu dia bertanda minus anak-anak ya. Jadi tanda minus itu menunjukkan bahwa gaya pemulih itu dia berlawanan arah dengan simpangannya. Sudah anak-anak ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kemudian setelah kita mempelajari mengenai gaya pemulih, kalian juga perlu ketahui bahwa
ada yang disebut dengan satu getaran pada bandul atau ayunan. Nah, yang dikatakan atau yang disebut dengan satu getaran itu ketika misalnya kita menggerakkan bandul itu dari posisi A, nanti dia akan kembali ke posisi A. Itu yang disebut dengan satu getaran ya. Jadi dia bergerak dari A menuju B, menuju C, kemudian kembali ke B dan ke A di titik akhirnya atau di titik awalnya, sehingga satu getaran itu disebut dengan dari titik A menuju B, menuju C, menuju B lagi, dan menuju ke A. Misalnya kalau bandul itu digerakkan dari titik C, maka dia nanti berakhirnya juga di titik C, sehingga satu getarannya itu dari C menuju B, menuju A, menuju B, dan menuju C. Itu yang disebut dengan satu getaran pada bandul ya. Kemudian kalian perhatikan gerak pegas atau gambar pegas berikut ya. Jadi kalau pada pegas, satu getarannya itu dia dimulai dari titik B ke A, ke C, ke A, dan ke B kembali ya. Mudah-mudahan paham anak-anak ya. Nah, kemudian kalian juga perlu mengetahui periode dan frekuensi pada getaran ya. Jadi periode dan frekuensi ini sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, yang dirumuskan dengan T sama dengan T per N, atau T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar itu periode, T kecil itu waktu, N itu banyaknya atau jumlah getaran. Nah, kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap second, di mana frekuensi ini dirumuskan dengan N per T ya. Jadi F itu frekuensi, N itu jumlah getaran atau banyaknya getaran, T itu waktu. Nah, jika dihubungkan dari keduanya itu, maka hubungan dari frekuensi dan periode itu maka dirumuskan dengan T besar sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi, atau frekuensi itu sama dengan 1 per T besar atau 1 per periode. Nah, inilah hubungan antara periode dan frekuensi. Ini harus kalian ingat ya. Kemudian, kalian juga perlu ketahui bahwa persamaan umum dari gerak harmonis sederhana. Kalian perhatikan di sana ada X atau posisi sama dengan A dikali sin omega T ya. Ini perumusan secara umum untuk gerak harmonis sederhana. Kemudian kita turunkan, bisa mencari dari perumusan itu kita bisa mencari V dan A atau kecepatan dan percepatannya, di mana untuk kecepatannya itu dirumuskan dengan dx per dt sama dengan omega A dikali cos omega T. Nah, kemudian diturunkan diferensialnya ya, diferensialnya, maka percepatan atau A itu dirumuskan dengan dv per dt sama dengan min omega kuadrat dikali A sin omega T, atau percepatan itu juga bisa dirumuskan dengan min omega kuadrat dikali X. Kenapa X? Ya, karena X tadi kembali ke perumusan yang di atas, X itu dirumuskan dengan A sin omega T, sehingga percepatannya bisa disingkat menjadi min omega kuadrat X. Sudah anak-anak ya? Nah, kemudian anak-anak juga perlu ketahui bagaimana sih cara kita mencari periode dan frekuensi untuk bandul dan pegas. Nah, kalian perhatikan pada tabel. Di sana sudah Ibu berikan periode dan frekuensi untuk pegas dan bandul. Ya, kalian perhatikan kalau untuk periode pada pegas, periode itu kan dilambangkan dengan huruf T besar, di mana untuk pegas periodenya adalah 2pi akar M per K. Sedangkan untuk bandul periodenya adalah 2pi akar L per G. Kemudian untuk frekuensi pegas itu dirumuskan dengan 1 per 2pi dikali akar K per M.
Kemudian untuk bandul, frekuensinya dicari dengan rumus F sama dengan 1/2pi dikali akar G per L. Nah, anak-anak, kalian juga perlu ketahui bagaimana sih cara kita mencari besarnya gaya pemulih pada bandul dan pada pegas. Kalian perhatikan ya pada slide berikut bahwa untuk gaya pemulih pada bandul itu dirumuskan dengan Fp sama dengan min Mg M dikali G dikali sin theta, di mana gaya pemulih itu dirumuskan dengan bisa juga dirumuskan dengan M dikali G dikali X per L. Ya, kemudian untuk besarnya gaya pemulih pada pegas itu dirumuskan dengan Fp sama dengan min K dikali X. Ya, Ibu jelaskan sedikit. Nah, di sana kita kembali lagi ke periode getaran pada ayunan sederhana. Tadi sudah dirumuskan bahwa untuk periode getaran pada ayunan sederhana itu adalah T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Nah, frekuensinya dicari dengan 1/2pi dikali akar G per L. Ya, di mana T-nya itu periode getaran, G-nya itu percepatan gravitasi, satuannya nilainya itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian pi itu 3,14 ya besarnya, kemudian L itu panjang tali, satuannya meter, kemudian F itu frekuensi getaran, satuannya Hz. Nah, kemudian gaya pemulih, periode, dan frekuensi pada ayunan sederhana atau bandul. Kalian perhatikan pada gambar. Ya, sehingga gaya pemulih tadi kan sudah dijelaskan merupakan gaya yang menyebabkan benda itu kembali ke keadaan semula yang dirumuskan dengan F sama dengan min Kx atau F sama dengan min M dikali G dikali sin theta atau F sama dengan min M dikali G dikali X per L. M dikali G per L dikali X juga bisa ya, sehingga di sana ada tanda minus yang menunjukkan bahwa arah gaya F itu berlawanan dengan arah simpangan. Sudah anak-anak ya? Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang getaran pada pegas. Kalian perhatikan gambar pada pegas. Nah, gaya pemulih, periode, dan frekuensi pada pegas itu. Ya, jadi untuk gaya pemulihnya itu dirumuskan dengan F sama dengan min K dikali delta X, di mana F itu gaya yang bekerja pada benda atau pegas, satuannya Newton, K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter, kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang pegas yang satuannya meter. Sehingga untuk periode getaran pada pegas dan frekuensi getaran pada pegas ya, maksudnya itu dirumuskan dengan T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Kemudian untuk frekuensinya F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Ya, untuk satuannya juga sudah, untuk ini lambangnya sama ya. Jadi nilai konstanta suatu pegas atau nilai K pada pegas itu dapat dicari dengan rumus K sama dengan M dikali omega kuadrat, di mana omega itu adalah kecepatan sudut dari gerak pegas yang satuannya rad per second. Nah, jika disusun secara seri pegas itu, maka menentukan K-nya dengan persamaan 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/Kn dan seterusnya. Kemudian jika disusun paralel, maka menentukan konstanta itu dengan persamaan K1 ditambah K2 ditambah Kn sampai seterusnya. Ya, demikian pembahasan untuk konsep. Nanti kita lanjut ke contoh soalnya agar lebih mudah dimengerti. Nah, sekarang Ibu jelaskan untuk contoh soal dan pembahasannya agar lebih mudah dipahami ya.
Baik, yang pertama, sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat, tentukan gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya. Di mana di sini diketahui bahwa sin 5 derajat itu adalah 0,087. Baik, seperti biasa kalian buat diketahuinya ya. Nah, ingat di sana satuannya itu juga harus diperhatikan. Untuk satuan massa itu kilogram. Jadi 100 gramnya dirubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,1. Kemudian panjang talinya atau L-nya itu 40 cm, itu dirubah menjadi meter sehingga didapatkan 0,4. Kemudian gravitasi sudah diketahui nilainya 10 meter per second kuadrat. Kemudian sudutnya di sana ada 5 derajat. Yang ditanya itu adalah yang ditanya itu adalah gaya yang menarik atau F, kemudian T-nya itu atau periodenya serta frekuensi. Baik, yang pertama kita selesaikan untuk gayanya, di mana rumus gaya itu adalah M dikali G dikali sin theta. Ya, kalian masukkan nilainya 0,1 dikali 10 dikali 0,087, di mana sin thetanya itu ya 0,087 sehingga didapatkan nilainya adalah 0,087 Newton. Kemudian yang B yang ditanya itu periode. Rumusnya periode pada bandul itu adalah 2pi dikali akar L per G. 2 dikali nilai pi itu 3,14 dikali akar 0,4 per 10 sehingga didapatkan hasil 2 dikali 3,14 itu 6,28 dikali akar 0,04 sama dengan hasilnya itu adalah 6,28 dikali 0,2 ya. Jadi akar 0,04 itu adalah 0,2 sehingga nilai T itu sama dengan 1,256 second. Kemudian yang terakhir untuk frekuensi getarannya itu kalian gunakan rumus F sama dengan 1 per T. Kalian tinggal bagi 1 dibagi 1,256 sama dengan 0,796 Hz atau Hertz. Nah, anak-anak, untuk mencari nilai dari frekuensi pada bandul itu bisa juga dicari dengan rumus F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L. Nanti kalau kalian mau selesaikan hasilnya kalian selesaikan menggunakan rumus ini juga sama hasilnya ya. Bisa kalian perhatikan, bisa kalian lihat. Jadi bisa kalian selesaikan dengan menggunakan rumus 1 per T atau dengan menggunakan rumus F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L. Itu untuk contoh yang pertama. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Suatu pegas mempunyai konstanta 100 Newton per meter. Ujung atas pegas dikaitkan pada penyangga dan ujung bawah pegas digantungi beban bermassa 4 kg. Jika pegas digetarkan harmonik sederhana, maka periode dan frekuensi getaran pegas adalah titik. Ya, seperti biasa kalian buat diketahuinya, ditanya kemudian baru dijawab ya. Nah, untuk diketahuinya konstanta pegas atau K sama dengan 100 Newton per meter. Massa beban atau M 4 kg. Yang ditanya T dan F. Ya, jadi periode dan frekuensi pegas. Ya, seperti biasa, untuk yang pertama kita cari periode. Untuk gerak harmonik pada pegas dirumuskan dengan T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Ya, kalian masukkan nilainya 2pi dikali akar 4 per 100. Ya, pi-nya dikeluarkan, nilainya adalah 2 dikali 3,14 dikali 2 per 10, dimana dapat 2 per 10 itu akar dari
4/100 ya. Jadi akar 4 itu 2, akar 100 itu 10. Kemudian dikalikan 2 dikali 3,14 itu hasilnya 6,28 dikali dengan 2/10 itu 0,2, sehingga didapatkan nilai dari periode atau T adalah 1,256 second. Kemudian untuk frekuensi atau getaran pegas bisa digunakan dengan rumus F sama dengan 1/T. Ya, jadi kalau dengan rumus F sama dengan 1/T tinggal dimasukkan aja 1 dibagi 1,256 sama dengan 0,8 Hz atau Hz. Atau kalau anak-anak mau selesaikan menggunakan perumusan dari pegas untuk mencari frekuensinya dengan menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi dikali akar K/M, itu hasilnya sama saja, bisa dilihat ya. Baik, sekian contoh soalnya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian kalian kerjakan latihan soal yang telah Ibu sediakan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.